udah dulu isanya ya, nggak apa-apa ya. Dan tenang saja tuh, saya lihat kok di luar ada termos nasi itu, mungkin udah disiapin. Nanti nggak usah makan di luar kayaknya. Nah, kita tambah sedikit untuk memperteguh tentang tauhid rububiyah. Ini ada beberapa ayat yang perlu kita sampaikan. Pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Nanti bisa bapak-bapak baca di rumah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini termasuk ayat-ayat awal Al-Baqarah, Pak. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu udah hafal ayat ini. Ya ayuhan nas, hei sekalian manusia. Ini turun di Makkah. Tafsir yang kita baca, kenapa ya ayuhan nas, perintah ibadah ini, kenapa tidak ya ayyuhalladzina amanu? Karena sejatinya seluruh manusia itu harus sadar bahwa mereka ada karena diciptakan Allah. Dan mereka harus sadar untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Meskipun ternyata ada manusia-manusia yang tidak sadar, tapi Allah masih memanggil. Dan itu hak Allah untuk memanggil, Pak. Ya ayuhan nas, saya sekalian manusia. Maksudnya ciptaanku semua kalian itu. Ya. Suruh apa? Wa'budu. Hendaklah kalian semua menyembah. Ya, menghamba. Rabbakum, kepada Tuhanmu. Di sini ada dhamir Rabb. Ya, Rabb di sini mulai nih, Rabb hukum. Tuhanmu. Ya. Siapa Tuhanmu itu? Dijelaskan oleh Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Ini yang dipanggil ya Fir'aun, ya Abu Jahal, Abu Lahab, Tugimin, Mbah Pawiro, apa yang disebut? Yang penting manusia. Ya. Ferdi Sambo, itu termasuk disebut juga. Karena manusia juga. Sembah Tuhanmu yang telah memeliharamu, telah menumbuhkanmu, telah menjagamu, telah mendidikmu, kan gitu Rob tadi kan? Ya. Ditegaskan alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan, menciptakan kamu. Nah, menciptakan kamu. Jadi kalau khalaq itu kan artinya membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada contohnya, Pak. Manusia kan belum ada contohnya, itu kita ini dibuat oleh Allah. Walladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga menyembah Tuhan. Biar ngapain? Ini bukan berarti Allah itu apa ya memaksa ya. Allah cuma merintah, sing do gelem nyembah ya sembahan, ora ya rapopo. Tapi yang mau menyembah ini la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dengan menyembah Allah itu, menyembah Rabbmu itu, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi esensi ibadah itu membentuk manusia bertakwa. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun tak mungkin sholat kita itu tidak sekhusyuk sholatnya Rasulullah, dan tidak mungkin, iya, tidak sekhusyuk sholatnya para sahabat,
ya tidak sekhusyuk sholatnya para imam-imam mazhab. Tapi kita insya Allah dengan apa yang kita kerjakan ini sudah menuju ketakwaan gitu. Karena itu ya nek kurang-kurang khusyuk didik rasa jadi masalah gitu. Saya itu pengen sholat kalau sudah bisa khusyuk, orang nggak akan pernah sholat Anda. Saya baru ingin sholat kalau udah bisa seperti sholatnya Nabi sampai mati nggak bisa sholat. Bisa enak saja kita ini Pak, sambil perbaiki itu. Ya. Kemudian Allah memberikan penjelasan ayat 22 itu disampaikan supaya manusia suruh mikir kenapa harus menyembah Allah. Kan sama kalau bapak-bapak membeli sesuatu barang Pak, kan banyak pilihan toh, ada merek Honda, Suzuki, Toyota, macam-macam loh itu. Lah masing-masing itu untuk membuat yakin si pembeli kan dijelasin. Oh, kalau beli merek ini kelebihannya ini, bahan bakarnya irit, macam-macam. Itu metode supaya orang yang diajak bicara itu memikirkannya. Sebagaimana Allah mengajak kita supaya berpikir, kenapa menungso kudu ibadah? Kenapa? Nah, kita diwejang, alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a binaa. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Jadi kalau Allah memerintahkan kepadamu beribadah itu bukan berlebihan, sudah sakrepnya. Kenapa? Kamu hidup di bumiku, kamu nggak pernah membuat bumi ini. Ngerti-ngerti lahir cewar sudah ada bumi dan sudah disiapkan segala fasilitas. Ada ulur pari ya wis disiapke banyu. Oh, kapan sampeyan iso gawe banyu? Tuku Pak wingi lewat sumur bor. Diuyak meneh. Sing dibor lemahe sapa? Nggih lemahe Kang Pawiro. Kang Pawiro sing gawe saka ngendi? Iya. Itu kan cuma milik sesaat itu. Keluar air terus sampean nyetaan dari mana? Teko gitu kira-kira kalau Allah bilang itu. Do mikir gitu loh. Jadi kalau ada menungso wis dijelentrekin sak jelas-jelasnya gini kok bangkang orang ibadah, bebal Anda itu sumum bukmun umyun fahum la yarjingun. Bukan yarjiun lagi Pak, yarjingun. Ben mantep. Ya. Bener-bener tuli budek buta kamu. Itu kasar. Udah dikasih penjelasan. Sembahan Tuhanmu, Robmu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu untuk hidup, bercocok tanam, ya iso ngedeke omah, ya. Iso gawe pabrik. Kurang marem wasama binaa, dan juga Allah telah menjadikan langit sebagai payung atap. Tuh, kebayang nggak Pak langit itu kalau pecah? Kira-kira mau pecah nggak? Hah? Pecah kan? Kapan? Ya tunggu. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibum tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat. Baru nanti alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, baru nyadar. Tapi masa iya Pak membuktikan itu nunggu kiamat awake dhewe? Ya, mau nunggu kiamat sampean? Jangan. Serugi-rugi orang yang bisa menyaksikan hari kiamat. Iya. Dan itu pasti. Nah, Allah dengan sifat Robnya tadi itu sudah menegakkan langit, payung bagi atap. Kurang marem, kurang yakin. Wa anzala minas samaa'i ma'a,
biar kalian lebih yakin, aku turunkan dari langit air. Maksudnya air hujan. Sebetulnya untuk menjadi orang yang beriman itu dengan melihat hujan itu sudah menjadi cara itu. Kayak piye carane yo. Ana banyu kok iso ujug-ujug teko saka dhuwur ngono lho. Kuwi sumbernya kok ngerti coba Mas. Nek teori ilmu pengetahuan alam kan karena uap itu Pak ya. Jadi lautan itu karena dunia ini kan lebih luas lautan Pak. Nanti dia mengeluarkan uap, ngumpul jadi mendung lah itu. Nanti mendung akhirnya turun jadi hujan. Itu teori ilmu pengetahuan alam. Sebelum mereka membuat teori, Allah sudah woro-woro. Wa anzala minas samai ma'a, sesungguhnya aku yang menurunkan air dari langit. Boh piye caramu ngreko-ngreko dengan ilmu dan otakmu, kamu nggak bisa menurunkan air hujan. Oh bisa Pak, orang Amerika sekarang sudah bisa bikin hujan. Apa bener? Bukankah cuma hujan buatan? Banyu ditampung di drum, taruh di pesawat toh, pesawatnya ngelilingi kebun. Uang juga bisa. Sama dengan Pak Bako, esok-esok nyirami kembang nganggo pot yang ada bolongannya banyak itu. Bisa kan? Sehingga banyu sapa? Tetap aja Gusti Allah. Jadi nggak usah ngeyeli ya. Nggak usah ngeyel. Tidak. Itu Pak. Makanya kalau ada air hujan ojo disumpahi Pak. Hujan Pak. Lah wong Allah sedang menunjukkan maharabnya kok sampean caci itu. Hanya dikasih hujan saja kita kemudian urung berbuat kebaikan. Nah, salah. Tuh. Kurang yakin. Allah ajari kita ini Pak. Setelah Allah hamparkan bumi, kemudian Allah payungi dengan langit. Dari langit itu Allah turunkan air hujan. Untuk apa? Fa akhraja bihi minas samarat, agar supaya dengan bumi dan hujan tadi yang turun dari langit tadi bisa mengeluarkan apa tanam-tanaman dari bumi tadi, tetukulan. Ilmu ibadah ini Pak. Jadi ilmu pengetahuan alam yang diajarkan dari bangku SD sampai kuliah itu sebetulnya mengadopsi dari Al-Quran. Jadi nggak usah terlalu ini deh gumunan gitu. Wah Pak guruku ini pinter loh jelas ke masalah tanam-tanaman. Nanem tukul ora sanggumun Dek. Quran sampeyan kuwi sak gurumu rong tukul wis tukul dhisik. Gurumu ora maca masalahe gitu loh. Aja merengkele dengan Quran. Ini pada karo kula dengan kami sekolah di bangku kelas ini. Dengan air tadi Allah fa akhraja bihi minas samarat, supaya Allah mengeluarkan tanam-tanaman. Gus apa? Kurang apa to Gus Allah? Rizqal lakum, kanggo rezeki untuk sampean. Oh, Pak Tris, ulur coklat. Tukul coklat toh? Iya, ulur pepaya, nanam pepaya. Makan pepaya toh? Ya suka ngerti itu coba. Lah nek wong panen pepaya, panen buah-buahan, panen padi kok orang ibadah, geblek betul itu, Pak. Bener-bener geblek itu. Engko nek ditekai kowe ora salat kok panenmu apik. Kowe iki keringetku dhewe lek. Aku ngulur-ulur dhewe, nyiram-nyiram dhewe, ya nguruke dhewe, ya tak tenagani, mula panenku apik. Mbahmu kuwi lek. Kuwi nek Allah tidak mengendaki pampet banyu hujan, tanahnya dibikin gersang, nyahok sampean, gak iso urip. Maka itu ayat betul dengan itu kita ini. Iya bertani, tapi juga ngibadah, mesti tambah syukur. Makanya sebagai bentuk rasa syukur setelah panen tadi itu ada
zakatnya. Kan nyambung akhirnya. Oh iya iya. Oh